Bahkan kalau aku mati, bahkan kalau aku nikah sama kurir, aku nggak akan pernah nikah sama bajingan dari keluarga Shu itu. Kamu baik-baik aja? Kamu ngelewatin lampu merah. Aku pergi dulu. Ada apa sih? Bukannya aku ditabrak supir wanita? Ganti obatnya. Boleh pulang kok, gak masalah besar. Apa aku jadi bisa lihat masa depan setelah ditabrak? Kamu sudah sadar. Langsing, kaki jenjang, tubuhnya oke banget. Dan bajunya terlalu putih, ya kan? Lagi liatin mana? Mataku gak cuma bisa nembus, tapi juga bisa lihat masa depan. Ya ampun, aku, Wang Lei, akhirnya bakal beruntung. Kayaknya kamu juga nggak kayak orang yang bermasalah. Karena nggak apa-apa. Mari kita bicarakan soal ganti rugi. Cantik, kamu gak perlu bayar. Aku ini orangnya lapang dada. Aku nggak punya uang. Jelas-jelas kamu yang ngelewatin lampu merah dan nabrak aku. Kok masih pede aja sih? Pokoknya nggak ada uang. Orang ini kelihatannya juga lumayan. Kalau gitu, nggak ada uang. Tapi aku bisa kasih diriku ke kamu. Mau gak? Meskipun aku tidak punya uang, tapi aku bisa menggantinya dengan diriku sendiri. Kamu mau atau tidak? Maksud kamu apa? Maksudku, aku bisa menikahimu sebagai istriku. Dan tidak ada garasi. Tidak ada mahar. Aku baru saja bercerai dengan istriku. Seorang wanita cantik akan segera menikah denganku. Istri, hari ini ulang tahunmu. Aku. Kamu lagi ngapain? Bukannya sudah jelas? Aku tidur dengan istrimu. Bajingan. Aku akan melawan kalian berdua. Sekarang kamu sudah tahu, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bercerai, cepat bersihkan sampah ini. Tinggalkan rumah ini. Aku yang beli rumah ini. Aku yang cari uangnya. Kamu biarkan aku pergi. Rumah ini atas namaku. Semua harta keluarga atas namaku. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Cepat tanda tangani pergi. Wanita cantik ini tapi 100 kali lebih cantik daripada si Jalang Meng cucu itu. Apa yang kamu katakan benar? Apakah kamu benar-benar mau menikahiku sebagai istrimu? Tentu saja benar. Mulai sekarang aku pacarmu. Kita akan urus suratnya besok pagi. Aku nggak nyangka bakal diusir dari rumah cuma karena kaki depan. Malah bisa tinggal sama cewek cantik. Kalau gitu, kenapa nggak lihat-lihat dulu? Aku beresin dulu. Aku bilang dulu ya hal-hal yang nggak enak. Walaupun kita tinggal serumah, tapi sewanya dibagi dua. Patungan. Dasar orang bodoh. Kalau aku nggak kabur dari rumah, aku juga nggak bawa banyak uang. Nggak ada biaya buat ganti rugi biaya berobat. Aku nggak bakal biarin dia tinggal di rumahku. Kalau gitu, aku mandi dulu. Silakan kenali lingkungannya. Sekarang aku punya mata batin. Ada tempat tinggal. Meng cucu, Zhou Ming, kalian pasangan brengsek, tunggu saja, lambat laun kalian akan menyesal. Nggak bagus, Shen Ruyi dalam bahaya. Aku harus kasih tahu dia.
Ziyi. Maaf, aku buru-buru tadi. Aku beneran ada hal penting buat kasih tahu kamu. Penting apa sih? Aku rasa kamu ini preman. Bukan, aku cuma mau ingetin kamu. Hati-hati kalau keluar malam ini, terutama pria yang punya jenggot. Kamu maksud Pak Hu. Tapi Pak Hu itu bosku. Biasanya paling baik. Aku harus hati-hati sama dia ngapain. Kenal mukanya, tapi nggak tahu hatinya. Dia bakal jahat sama kamu, bikin kamu pingsan terus dibawa kabur. Udah, jangan ngomongin itu di sini. Kembali ke kamarmu dan diam di sana. Aku harus berangkat kerja. Aku serius. Kamu harus percaya sama aku. Bangsat, keluarga Shen menindasku saat kakekku sakit. Aku takkan pernah membiarkan mereka berhasil. Cantik, kangen banget sama aku ya. Lepasin dia. Nak, aku nungguin kamu. Kamu, Nak, tunggu aku. Baiklah. Gak apa-apa, jangan takut. Makasih. Untung kamu datang. Ayo pulang. Makan dulu, kenyang terus tidur pasti baikan. Kamu yang masak. Iya. Enak. Maafin aku soal itu. Waktu kamu ingetin, aku nggak percaya. Kalau gitu lain kali percaya aja sama aku. Tapi gimana kamu tahu aku dalam bahaya? Kamu percaya gak kalau aku bilang bisa lihat masa depan? Cuma kamu doang, bisa meramal masa depan. Jangan bikin masalah. Kamu gak percaya sama aku? Kamu sebentar lagi bakal ditelepon buat dipecat dari perusahaan. Masa sih? Aku kan cantik banget buat mereka. Halo, Shen Ziyi. Kamu dipecat. Aku beneran dipecat. Sialan. Pasti keluarga Shen yang maksa aku buat nikah. Ini sengaja diatur. Kamu kelihatannya gak seneng banget, ya? Ini kerjaan ke-8 yang aku ganti. Aku nggak bakal dapet uang. Aku pikir ada yang aneh. Itu kan cuma uang? Besok aku ajak kamu cari uang? Kamu buatkan aku uang. Gores lotre. Ini yang kamu bilang, soal cari uang buat aku. Iya, nanti aku lihat gimana caranya gores jackpot buat kamu. Tunggu aja uangnya, kamu pergi. Bos, 2 tiket lotre 5 yuan. Memang miskin ya tetap miskin. Cuma berani beli yang 5 yuan aja pas beli lotre. Wang Lei, ternyata benar kamu, kukira aku salah lihat. Sial banget ketemu kalian pasangan kecil ini lagi. Pasangan kecil. Suami, ini mantan istrimu yang selingkuh itu? Shen Ziyi, bicara mewakili aku. Suami Wang Lei dasar brengsek, berani-beraninya kamu selingkuh. Hei, Jaga mulutmu, siapa yang selingkuh? Aku dan Wang Lei benar-benar saling cinta. Berani-beraninya kamu memukulku? Dengar ya, kalau kamu berani memaki dia lagi, awas mulutmu kusobek kamu. Seberapa tinggi pun kalian melompat, nggak bakal ngubah fakta kalau kalian berdua itu miskin. Siapa bilang kami miskin? Kamu nggak punya uang? Berani saing sama aku? saing apa? Ya saingan gores lotre. Siapa yang paling sedikit kalah? Lebih baik daripada nggak ada masalah. Kalau kamu kalah, kamu lepas baju dan merangkak keluar. Dasar kura-kura hijau. Oke, kalau kamu kalah, kamu teriak 3 kali. Kalian cewek sampah. Aku punya mata batin, aku takut sama kamu, bos. Olotre. Bangsat, hari ini aku akan tunjukkan. Maksudmu uang apa? Kamu yang pilih dulu.
Ngapain ketawa? Belum tentu kamu menang lotre. Menang 10 yuan cuma balik modal. Nggak untung. Hebat apa sih, Barat? Maksudnya, hari ini kita bandingkan, siapa yang menang paling banyak. Hari ini aku bunuh kamu pakai uang, bos bakal kasih aku 1000 yuan lagi. Tiga potong. 3 potong sialan masih kalah sama. Giliran aku pilih. Menang 1000. Beneran lagi nggak sih? 3000. 2000, 1000, 2000. Aku nggak percaya masih bisa. Kamu menang 32.000. Kamu luar biasa banget. Cuma 32.000. Nggak cukup buat beli tas buat aku? HMPHF? Lebih baik enggak? Dari Lotre ini hadiah tertingginya 1 juta ya. 1 juta? Wang Lei, aku nggak tahu kamu punya kebajikan apa. Bertahun-tahun ini kamu nggak pernah berbuat baik. Dasar bodoh. Kamu nggak tahu apa-apa. Hari ini aku tunjukkan apa itu kekuatan. Wah, suami dapat 1 juta lagi. Aku nggak nyangka tubuh istri murahan ini. Jorok banget. Santai aja, terus cukur dan apa lagi. 1 juta. 500.000. 200.000. 500.000. 300.000. Untuk 3 juta. 3 juta ketiga. Lebih baik, kan? Kamu pasti curang. Nggak mungkin, Zhang Duzong. betul, kamu curang, aku nggak cuma nolak, dan aku akan menggugat kamu, bos, bener kan? Bos, kami, Zhou Xiao, adalah putra dari ketua Zhou. Kamu tahu harus ngomong apa? Tahu, kamu curang. Hadiah-hadiah ini nggak dihitung. Kalian para bajingan. Apa yang terjadi sama aku? Ini properti Fu. Jangan panggil aku bajingan. Bahkan kalau aku ambil paksa tiket lotremu kembali di tempat, kamu bisa apa sama aku? Fu, perusahaan terkemuka di Haicheng, bos grup Fu, kamu harus pikir-pikir matang-matang, uangku nggak gampang ditelan. Wah, kamu bikin aku takut. Kalau nggak tahu, dikira kamu orang penting. Seberapa tinggi pun statusmu, bisa kurang dari seminggu. Betul, di seluruh City, kecuali keluarga kelas 1 seperti keluarga Fu dan keluarga Shen, rumah tangga kecil lainnya. Aku sama sekali nggak perhatikan. Kamu keterlaluan. Mau nyalahin? Salahmu sendiri yang nggak mampu. Betul, keluar main-main, tapi ngomongin latar belakang. Tentang kekuatan, Wang Lei, meskipun kamu punya kemampuan menang tiket lotre ini, tapi cuma bikin baju pengantin buat kami. Gulung. Pergi sana. Lepas bajumu dan merangkak keluar. Kalian keterlaluan. Aku akan ngerjain kamu hari ini. Nggak mau pergi ya? Aku akan keluarin kamu dari sini hari ini. Berhenti. Kakak, aku diganggu di toko lotre di sisi jalan Lucky Lottery ini. Wah, malah panggil orang. Kami akan ngerjain kamu hari ini. Ada apa? Aku mau lihat siapa yang sebegitu hebatnya. Aku ingin melihatnya. Siapa yang begitu megah? Fu Jinghong, ketua Fu Group. Dia sangat berkuasa. Kenapa dia datang ke toko lotre kecil seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Fu, anak ini buat onar di toko. Jangan khawatir, saya janji akan menanganinya dengan baik. Dijamin tidak akan mempengaruhi reputasi Fu Group. Menurutku justru kamu yang merusak reputasi Fu. Bapak Fu, jangan salah paham. Anak ini cuma kurir pengantar makanan yang menyebalkan. Dia malah menang lebih dari 3 juta berturut-turut. Pasti ada yang tidak beres. Kamu punya buktinya? Tidak ada. Menyimpulkan tanpa bukti. Orang sepertimu tidak pantas berada di bawah bendera Fu. Bapak Fu, saya juga bekerja untuk kepentingan grup.
Bapak Fu, maafkan saya kali ini. Guling. Cepat. Jangan khawatir. Berapapun hadiah lotre yang kamu menangkan, kami akan menebus semuanya. Tidak akan ada potongan sama sekali. Terima kasih, Bapak Fu. Terima kasih, Jing Hong. Terima kasih, Bapak Fu. Hei, Bapak Fu, kalau mau berenang beberapa hari ini, pastikan ada yang menemani. Kenapa? Jangan-jangan kakimu kram saat berenang. Untuk berjaga-jaga saja. Shen Ziyi, kamu kenal Bapak Fu? Apa? Aku tidak kenal dia. Ada telepon untukmu. Kamu bisa menghubungi ketua Fu Group. Katanya tidak kenal. Oh, tadi aku telepon kakakku. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Fu. Hei, iya ya. Bagaimana dengan mereka berdua? Janji mereka belum ditepati. Jangan khawatir, bisa menghindari hari pertama bulan 1. Tapi tidak bisa menghindari hari ke-15. Mereka mengambilnya dariku, aku pasti akan mengambil kembali semuanya. Kalau Bapak Fu mau berenang, ya pulang saja. Pastikan cari orang yang jagain, nanti kram kalau berenang. Untuk jaga-jaga. Asisten Shu, tunggu aku di pinggir. Ya. Bapak Fu. Dan ternyata benar. Bapak Fu, Bapak baik-baik saja? Haruskah saya panggil dokter? Tidak, cek Bapak Wang yang tadi di toko lotre. Aku ingin tahu semua tentang dia, ucapkan terima kasih langsung padanya. Ya? Ngomong-ngomong, Wang Lei, waktu kamu di toko lotre, kenapa kamu bilang Fu akan selalu ketemu bahaya? Bukannya aku udah bilang? Aku bisa meramal masa depan. Udah? Nggak mau ngomong. Aku malas tahu. Ya, aku cuma mau Bapak Fu tetap bugar. Dia pasti mau berenang. Gampang kram kalau berenang. Beneran atau enggak? Cepat pulang. Kakekmu sakit kritis. Mengambil inisiatif untuk menikahiku sebagai host streaming kecil. Ternyata dia adalah putri keluarga Shen. Shen Ziyi, kamu bilang juga tidak kenal Fu Jinghong. Nanti aku jelasin setelah selesai. Tunggu dulu. Aku mau parkir mobil dulu. Oke. Istri murah dapat gratis. Ternyata dia putri orang kaya. Ini namanya apa? Hei, kamu siapa? Siapa yang suruh kamu berdiri di sini? Aku, memang kenapa? Pergi sana, pergi sana. Ini wilayah keluarga Shen. Orang-orang tak dikenal, dilarang masuk. Shen Ziyi yang suruh aku nungguin dia di sini. Hei, nona besar kami, namanya juga bisa kamu sebut, cepat pergi. Pergi sana. Jangan kotorin. Tempat keluarga Shen benar-benar sial. Sial. Aku bilang Shen Ziyi suruh aku nungguin dia di sini. Ada apa? Aku lihat Butler Wu menguntit nona besar. Kami baru mau usir dia. HMPH, mana berani si miskin ini merindukan nona besar kami? Cepat pergi dari sini, ganggu tuan dan tuan muda Su. Patahin kaki anjingmu. Usir dia. Berani coba? Kalian ngapain? Bunuh dia untukku. Aku lihat siapa yang berani. Kamu baik-baik saja? Sedang apa? Non, anak ini mesum. Kami mau mengusirnya. Ujung-ujungnya dia masih berani melakukannya. Omong kosong. Aku yang mengundangnya kembali. Minta maaf padanya. Maaf, Nyonya. Tuan Su masih ada di sana. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda membawa pria pulang. Siapa tuan dari Paman Wu di rumah ini? Siapa yang pelayan? Saya hanya mengingatkan Anda. Gadis ini. Aku tidak menyangka ada sisi garang seperti ini. Non, Anda benar-benar memukul saya. Aku memang mau memukulmu. Satu gigitan sekali. Ini keluarganya Shu atau keluarga Kushen? Berapa banyak keuntungan yang Shu Tianye berikan padamu? Sampai membuatmu berbicara atas namanya seperti ini. Hamba tidak berani. Pergi dari sini. Nanti aku yang urus denganmu. Ayo.
Dr. Wu, bagaimana ayah saya? Ayah mengalami gangguan jantung. Saya khawatir waktunya tidak banyak lagi. Kakek, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu datang. Kalau saja kamu mengikuti rencana, bersikeras kabur dari rumah, bisa-bisanya kakekmu jatuh sakit karena marah. Ya sudah, pulang saja. Berkat Tuan Shu, Dr. Wu bisa diundang. Kalau tidak, ayah tidak akan bertahan sampai sekarang. Pergi, dan ucapkan terima kasih pada Tuan Shu. Sama-sama. Ini seharusnya dilakukan. Bagaimana kalau Dr. Genius diundang? Bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Denyut nadinya lemah, jantungnya lemah, sudah tanda-tanda akan habis tenaganya. Sebaiknya persiapkan pemakaman secepatnya. Aku tidak setuju. Begitu. Kamu tak perlu tahu siapa aku, cukup tahu bahwa aku bisa menyembuhkan kakek itu. Siapa kau? Berani bicara sembarangan di sini. Kamu benar-benar bisa selamatkan kakekku? Jangan khawatir, percayalah padaku. Kalau kamu benar-benar bisa sembuhkan kakekku, aku akan kabulkan satu permintaanmu. Kalau begitu, lakukan seperti yang kau katakan. Zihi, belum cukupkah kau membuat masalah? Keluarkan dia dari sini. Ayah, aku yang bawa dia kemari. Aku percaya padanya. Nona Shen, ini bukan soal percaya atau tidak. Praktik medis sembarangan adalah pemborosan nyawa manusia. Sebagai dokter, aku tidak akan pernah mengizinkan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak boleh aku coba? Kamu takut? Haha, lucu. Si kakek akan takut padamu. Tunjukkan pada kakekku. Bantu aku siapkan sesuatu. Apa? Sup tahu busuk. Ayah saya adalah tokoh terkenal di Haicheng. Meskipun ajalnya sudah dekat, aku tidak akan membiarkanmu menghina dia. Metode yang tidak senonoh ini. Boleh saja untuk menipu Ziyi, tidak mungkin untuk berbohong kepada saya dan Pak Shen. Berhenti, aku sedang melihat wajah calon istriku. Aku baru saja merawat si tua itu. Aku malas berdebat denganmu. Calon istri, maksudmu adalah Ziyi. Kamu brengsek. Berani-berani kamu mendekati anakku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Buang saya. Aku berani mengatakan bahwa dari semua orang di sini kecuali aku, tak ada yang bisa menyembuhkan si tua itu. Atau kamu tidak berencana untuk membiarkan si tua itu sembuh sama sekali? Kamu, si tua itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan ilmu yang dipelajari seumur hidupnya. Dengan kamu atau dengan sup tahu busuk. Diam. Mulutmu. Lebih busuk daripada sup tahu busuk. Ilmu seumur hidup. Bahkan masalah kecil ini tidak bisa aku sembuhkan. Dan berani mengatakan? Perawatan apa ini? Kamu menggelikan. Pak Shen adalah seorang penipu. Keluarkan dia dari sini. Datang. Aku lihat siapa yang berani. Aduh, bangunlah untukku. Kakek. Kakek, kamu baik-baik saja. Xiao Engong, kamu adalah penyelamat saya. Ayah, dia itu penyelamat apa? Dia hanya menggunakan trik-trik yang merusak. Kakek Shen, jika Dr. Wu tidak melakukan segala cara untuk menjaga garis hidupmu, siapa yang akan membuat anak ini mengambil kreditnya? Ups, Mr. Shu terlalu berlebihan. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Aku hanya harus mempersiapkan pemakaman. Sekarang dia menjilat wajah dan mengambil kredit tidak tahu malu. Kamu sangat memalukan untuk mengatakan itu. Jika aku tidak bersikeras sebelumnya, kakek tidak bisa bangun sekarang. Diam. Kamu hanya sedikit trik. Salah. Artinya, kamu masih muda dan mudah ditipu. Ayah, aku salah. Berhenti berdebat. Anak muda, menurutmu saya sakit apa? Pak, Anda tidak sakit sama sekali. Harus ada batasan untuk bertindak keras. Semua orang sudah melihat kondisi kakek Shen. Bagaimana bisa tidak sakit? Anak muda masih perlu berpijak pada realitas. Jangan terbawa oleh kesombongan sesaat. Dokter palsu juga memberi saya pelajaran. Kakek tidak sakit sama sekali. Itu hanya karena saya makan terlalu banyak makanan manis, karena rakus lendir basah menyumbat trakea hingga pingsan, cuma dikeluarkan saja. Aku memang makan beberapa kue kecil. Bukannya kakek bilang tidak akan membiarkanmu makan makanan manis? Aku tidak bisa menahan diri tanpa kamu. Tepat waktu untuk Xu Xiao bertunangan dan menikah. Buat kakekmu senang. Aku tidak akan menikah. Aku akan menikah dengan dia. Ziyi,
Jangan main-main. Cepat minta maaf kepada ayahmu dan Xu Xiao. Keluarga Xu adalah selebriti di Haicheng. Apa ini anak? Xu Xiao bisa membantu keluarga Shen kita naik ke level yang lebih tinggi. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Ayah, Paman Shen. Keluarga Xu dan Fu kami sedang bersaing untuk tanah di bagian barat kota. Asalkan kamu bisa mengambil tanah itu, keluarga Xu kami akan melambung tinggi ke langit. Asalkan Ziyi mau menikahi saya bisa membawa keluarga Shen kamu. Oke, terima kasih, Tuan Xu. ayah, Diam dan dengarkan saya dalam urusan pernikahan. Dengan kekuatan Shu, mungkin tidak mungkin untuk menang, tetapi bekerja dengan Fu, saya yakin. Setelah hari ini saya juga bisa ikut naik kapal Fu. Kamu. Ups, kamu tahu apa keberadaan Fu itu? Saya benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Xu Xiao menemukannya. Anak itu adalah pengantar. Saya sudah melakukannya. Dia bahkan tidak bisa mengantar makanan. Nafas yang begitu besar, saya pikir ada beberapa latar belakang. Ternyata staf pengantar datang ke sini untuk menipu. Ziyi, apa yang dia katakan benar. dia adalah pengantar, itu benar, tetapi dia tidak berbohong. Putri keluarga Shen akan menikahi seorang pengantar. Jika ini diketahui, bukankah itu akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak? Sangat tidak mungkin. Ziyi, asalkan kamu mau menikahi saya. Proyek-proyek bernilai miliaran, mobil mewah villa gaun haute couture, dan kostum pilihan kamu. Hei Ziyi. Saya pikir Xu Xiao ini lebih bisa dipercaya. Apa itu proyek bernilai 1 miliar dolar? 10 miliar saya bisa mendapatkannya kembali dalam 1 bulan. Hahaha, apa yang ku dengar? Kurir bau bilang dia bisa dapat 10 miliar sebulan. Lihat siapa yang kau cari. Aku tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Aku tidak tahu. Aku selalu menepati janjiku, kalau kau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Mau bertaruh siapa yang kirim pesanan terbanyak? Kalau begitu, aku memang tidak sebaik kamu. Halo Wang Lei, akunmu sudah ditangguhkan. Cepat kembalikan baju dan helmnya. Nah, ini dia. Aku bahkan tidak bisa mengantar pesanan. Bagaimana kau menghasilkan uang di dalam mimpi? 1 bulan. 1 juta jadi 10 miliar. Mau bertaruh? Bagaimana cara bertaruhnya? Kalau kau kalah, hilang selamanya di depan Shen Ziyi. Kalau kau tidak bisa melakukannya, Aku bisa melakukannya. 1 juta? Kurasa kau bahkan tidak punya 100.000. Baiklah, asal kau bisa melakukannya. Aku akan batalkan pertunangan dengan keluarga Shen. Kalau kau tidak bisa melakukannya, aku akan potong anggota badanmu, lempar ke laut untuk makan ikan. Wang Lei, Oke, sepakat? Baiklah, kalian adalah saksi. Jangan sampai kau menyesal. Kata seorang pria terhormat. Tidak ada penyesalan. Pemuda ini berani. Xiao En Gong. Kalau kau bisa menang, Bapak, aku akan jamin medianya untukmu. Ayah, aku mau. Apa kabar? Tadi di rumahmu kan masih ramai? Kamu mau nikah sama aku banget? Aduh, aku cuma nggak mau nikah sama Xu Tianye. Kalau nggak, aku nggak bakal kabur dari rumah. Siapa sangka anak perempuan keluarga Shen malah sewa bareng sama aku? Kenapa kamu nggak buru-buru sama sekali? Sebulan 10 miliar, bisa ku beritahu. Xu Tianye itu kejam. Apa yang kamu bilang, dia lakukan. Kebetulan, aku juga. Apa yang kamu bilang, aku lakukan. Kamu ada ide? Besok makan malam sama Fu Jinghong. Mungkin ini titik baliknya. Oke. Berani-beraninya kamu bohong sama aku. Pak Fu, kita ganti posisi. Hei, Kamu. oh, cewek cantik mau duduk, ayo bareng, aku yang traktir. Pak Fu, kita duduk di sana saja. Pak Fu, silakan duduk. Oh, terima kasih banyak. Kenapa tadi? Tunggu sebentar,
nanti ada pertunjukan bagus buat ditonton. Berani-beraninya kamu bohong sama aku? Sudah berapa lama kamu sama dia? Dia dan aku benar-benar bukan seperti yang kamu pikir. Aku pergi, Mbah. Bapak Wang, bagaimana Bapak tahu? Pesan dulu, biar saya yang traktir. Sekarang Bapak Wang bisa bicara? Selamat kepada Bapak Fu yang memenangkan lahan Chengxi. Dilaporkan bahwa polusi bawah tanah di bagian barat kota ini serius. Modal keluarga Fu mengalami keretakan. Fu Jinghong, presiden keluarga Fu, bunuh diri. Ada urusan bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Fu. Bapak Wang, kalau mau bicara bisnis, tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Anda adalah penyelamat saya. Kalau bisa, akan saya bantu, saya pasti akan. Tidak, saya ingin Anda mengundurkan diri dari kompetisi ini. Lahan di bagian barat kota itu. Bapak Wang, saya bicara tentang bantuan yang bisa saya berikan. Permintaan Anda agak keterlaluan. Lahan di barat kota itu persaingannya sangat ketat. Saya mengerti. Tapi keluarga Fu bertekad untuk memenangkannya. Ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini juga tentang wasiat terakhir kakek saya. Beliau ingin mendapatkan lahan itu sebelum meninggal untuk membangun kota elektronik. Bapak Fu harus mengalah, bagaimanapun caranya. Saya sudah menginvestasikan banyak sumber daya material, tenaga, dan keuangan. Ini adalah proyek masa depan penting bagi keluarga Fu di tahun-tahun mendatang. Tapi jika Anda membeli lahan itu, Anda akan mati. Bapak Wang, saya tidak tahu siapa yang mengutus Anda untuk mengatakan ini kepada saya. Anda menyelamatkan nyawa saya. Saya menghargainya. Tapi saya juga sudah memberi Anda 5 juta. Kita sudah selesai sekarang. Bapak Fu, apa yang saya katakan itu benar. Tolong percayai saya sekali lagi. Pak Fu, semua yang saya katakan menjadi kenyataan. Termasuk tadi, saat saya melarang Anda duduk di kursi itu. Mungkinkah sama? Mungkin kamu yang mengaturnya. Pak Fu, saya juga yang mengatur kolam renang Anda. Dan restoran ini pesanan Anda. Saya baru tahu lokasinya setelah tiba. Bagaimana mungkin saya mengaturnya sebelumnya? Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa meramal? Silakan duduk dan dengarkan saya. 15 menit. Kamu ganti saya susu tehnya. Saya belum minta kamu ganti baju saya. Potong gaji 1 hari. Pak Fu, lihat cewek pakai topi itu. Akan nabrak tante yang datang dari depan, susu teh di tangannya tumpah. 2 orang itu bertengkar. Kamu ganti saya susu tehnya? Kamu sendiri yang tidak pegang. Saya belum minta kamu ganti baju saya. Hah, kamu ini. Pak Fu, lihat, pelayan di sini akan pecahkan gelas. Lalu dia dimarahi manajer toko. Potong gaji 1 hari. Kamu benar-benar bisa memprediksi. Tidak penting. Penting untuk menghentikan persaingan untuk tanah itu secepat mungkin. Bisa kamu beritahu aku, mengapa aku harus mati-matian memperebutkan tanah itu? Permukaan tanahnya bagus sekali, tapi polusi di bawah tanahnya parah. Setelah kamu beli, akan terungkap bahwa dana Fu sudah diputus. Pemegang saham dan karyawan bank tidak akan membiarkanmu. Kamu bunuh diri? Lotre Zhang Zhangzong, beri aku pengingat untuk berenang. Dan apa yang baru saja terjadi? Mungkin dia memang punya sesuatu yang istimewa. Intermiten. Akan berantakan. Kehilangan uang itu hal sepele. Kehilangan nyawa demi sedikit uang. Ini keputusan terburuk. Baiklah, Pak Wang. Aku percaya padamu. Asisten Su menginformasikan, segera hentikan semua yang terkait dengan proyek landmark di barat kota. Pak Fu, ini langkah terakhir. Lagi pula, kita sudah bayar uang jaminan, kalau dihentikan, apakah harus bayar uang denda? Lakukan seperti yang kukatakan. Pak Wang, aku sudah memerintahkan. Tapi tidak semudah itu. Aku harus berurusan dengan para pemegang saham dan... Pak Fu tidak baik. Direktur Fu ingin mengadakan rapat. Dia, Fu Jinghong. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tawaran bagus, simpan saja. Banyak uang dendanya.
Apakah uang pemegang saham datang dari angin? Para pemegang saham sedang menunggumu. Kamu harus punya penjelasan. Aku benar-benar gila. Aku benar-benar percaya kata-kata Wang Lei. Aku tidak tahu ini berkah atau kutukan. Bapak Wang, aku harus kembali ke perusahaan. Aku akan ikut denganmu. Bapak Fu, apa kamu akan lewat jalan Yuhua? Itu jalan terdekat kembali ke perusahaan. Tidak bisa. Jalan itu berbahaya. Ganti jalurnya. Oke. Ada apa di depan? Ada kecelakaan. Sebuah truk menabrak BMW hingga keluar jalur. Bapak Wang, Kalau aku tidak salah, seharusnya untukmu. Sopir truk pasti salah mengenali mobilnya. siapa yang berusaha menyakitiku? Bapak Fu sedang pulang sekarang. Jangan pergi ke perusahaan. Orang yang ingin menyakitimu pasti akan gelisah. Baiklah. Apa Bapak Fu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ini villa pribadiku. Biasanya tidak ada yang datang. Aku akan tinggal di sini selama 2 hari. Ini juga lebih aman. Bapak Wang membuatku tertawa. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Ini kartu hitam lanjutan dari Fu. Aku mohon, bergabunglah dengan Fu, jadilah manajer seniorku. Ziyi akan datang sebentar lagi. Beri kejutan buat dia. Mulai sekarang, aku bisa buat rencana besar di grup Fu. Aku buta. Wang Lei. Sial banget. Kamu gila? Restoran Haitian itu restoran top di Haicheng. Kurang 100.000 untuk sekali makan, kamu sanggup jadi kurir. Oh, kamu kesini bukan buat halangi aku, minta aku balikan sama kamu, lupakan saja. Gabung lagi itu nggak boleh, tapi aku bisa kasih kamu sesuap makanan anjing. Tetap saja Zhou Shaoxin. Aku nggak tahu artinya apa. Kenapa cucu bilang salah? Kamu punya uang? Cuma sampah ini yang menempel di kamu? Bahkan tipun nggak bisa kasih kalau jual ke orang lain, kan? Aku cuma lihat kamu itu mantan suami cucu. Sujud, dan aku bisa kasih kamu kerjaan. Pergi ke perusahaan kami buat bersih-bersih. Sapu toilet, aku kasih kamu 6 juta sebulan. Cepat, terima kasih Zhou Xiao. Kamu itu anjing tersesat. Itu kehormatanmu. Zhou Xiao mau menerima kamu. Kenapa kamu nggak datang dan bersujud? Shane. Bersujud, Shane. Dia sanggup? Kamu pria dewasa yang diusir dari rumah. Itu kehormatanmu. Zhou Xiao mau kasih kamu makan. Entah bagaimana, percaya atau enggak, tuan muda ini akan usir kamu. Pergi ke lubang jembatan jadi anjing. Napasnya besar sekali. Beraninya kau memukulku? Kau ternyata. Wajar saja kalau menipu diri sendiri. Wajahmu pantas dijadikan tembok kota. Misil pun nggak bisa tembus. Dan kau, si gigolo, nggak tahu malu sama sekali. Kalian berdua, minta maaf pada tunanganku. Minta maaf padanya. Dia cuma anjing yang kusuruh pergi dari rumah. Tunggu dulu, dia tunanganmu, Wang Lei. Bukannya dia seharusnya pernah lihat uang dari menang lotre? Ini kelihatannya seperti barang seimbang dengan uang lotre itu. Wang Lei, jangan-jangan kau sengaja bikin aku kesal, buat aku cemburu. Tiket lotre cuma hiburan buat Wang Lei kalau lagi bosan. Matanya bernilai 10 miliar. Apa 10 miliar? Cuma dia? Benar-benar kelas bawah. Nggak berpendidikan, bahkan kalau dia ngantar makanan di kota Quanhai,
Dia nggak bakal bisa dapat 10 miliar. Apa yang kalian tahu? Orang buta tolol? Aku percaya pada Wang Lei. Dia pasti bisa. Oke, kalian berdua, jangan berduet di sini. Wang Lei, bukannya kau cuma pengen balikan sama aku? Hatiku hanya untuk Zhou Xiao. Tanpamu, kau akan mati karena hati ini. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bertaruh. Kalau Wang Lei bisa menghasilkan 10 miliar, kau buat video selfie. Sebut diri sendiri orang buta tolol. Sampah sesat. Oke, kalau dia nggak dapat 10 miliar, aku akan telanjangi kamu, lemparkan ke para pengemis. Oke, sepakat. Kau juga lumayan ya. Zhou Xiao. Kamu. Beraninya kau menghentikanku, satpam gila. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Dua orang miskin ini usir mereka berdua. Zhou Xiao, kamu, apa yang salah denganmu? Pria dan wanita ini tidak menghormati pemuda ini. Patahkan kaki mereka untukku, buang mereka. Jangan khawatir, Zhou Xiao, aku pasti akan memberimu penjelasan. Terutama wanita ini, dia berani memukulku dan menelanjanginya serta mengusirnya. Manajer, mengapa kau memukulku? Manajer Lee, apa maksudmu? Dia menyinggung tamu, berharga kita. Mudah untuk memukulnya. Pelanggan yang terhormat, Ben adalah anggota toko Anda. Seorang kurir, seorang aktor, siapa nama tamu terhormat itu? Anda. Kau dengar aku? Zhou Xiao adalah anggota di sini Wang Lei, dan wanitamu, tunggu untuk diusir. Jika begitu, maka keanggotaan akan dibatalkan. Turunkan perintahnya, batalkan keanggotaan keluarga Zhou. Keluarga Zhou telah masuk daftar hitam mulai hari ini. Jangan pernah menerima. Kemari. Manajer. Usir mereka berdua untukku. Mengapa? Siapa dia? Hanya karena dia adalah nona tertua kita. Seret pergi. Apa? Kaget ya? Tamu terhormat. Tidak apa-apa, Nona Shen. Kasih kompensasi aja, kayak keanggotaan gratis atau apa gitu. Baik banget ngajak aku makan malam. Masalah 10 miliar itu. Aku mau kerja di FUS. Beneran? Bagus dong. Pakai trik cowok ganteng gitu? Enggak. Aku andalkan kekuatan dan pesona. Wah, andai saja ayahku percaya sama kamu. Kalau kamu bisa masuk Shenxi pasti bisa naik level. Kamu berencana tinggal di FUS terus? Masa seorang pria bisa hidup di bawah orang lain terus? Tapi masa depan bergantung pada Fu. Akan lebih lancar. Jadi apa rencanamu? Gawat, Fu Jinghong dalam bahaya. Aku harus pergi. Kenapa nggak angkat telepon? Ini darurat loh. Kamu siapa? Kamu mau apa? Tolong. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu tunggu aku. Bapak Fu. Semuanya baik-baik? Kamu terluka? Bapak Wang. Tenang saja, jangan takut. Aku akan memberimu obat.
Sakit? Tidak sakit. Kamu akan pergi hari ini? Bisa kamu tinggal bersama aku? Aku takut. Pria ini sangat spesial. Aku benar-benar nyaman dengannya. Ini siksaan. Ada wanita cantik di depanmu, aku harus menahan diri, aku benar-benar pria baik. Lupakan menghitung domba. 1 domba, 2 domba, 3 domba. 1000 domba. Maaf, Pak Fu. Apa kabar? Aku ingin membuatkanmu sarapan. Halo. Pak Fu, cepat datang ke perusahaan Direktur Fu, mereka akan mengadakan rapat dewan, hentikan posisimu. Aku akan segera ke sana. Aku akan ikut denganmu. Fu Jinghong ini keterlaluan. Ditikam begitu besar, orang-orang sudah pergi. Dia sama sekali tidak menganggap serius para direktur. Semuanya. Kerugian besar kali ini. Fu sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita akan melewatinya bersama-sama. Salahkan Fu Jinghong. Wanita ini pekerjaan yang sulit. Aku tidak bisa menjadi tanggung jawab besar, memberikan kursi itu padamu. Aku tidak bisa menanggung tanggung jawab besar. Mau memberikan kursi ini? Fu Jinghong, apa sikapmu? Aku adalah anak dan cucu tertua dari keluarga Fu. Tempat ini seharusnya milikku. Lalu kenapa kakek memberikan ini kepada aku dan bukan kamu? Kamu. Jika kakek tahu kamu telah membawa Fu ke dalam krisis, dia akan menyesal. Jinghong, jangan menyalahkan kami juga. Kamu yang membuat kesalahan pertama. Sekarang para direktur tidak percaya lagi pada kamu. Lebih baik kamu menyerahkan posisi itu. Mr. Fu, silakan duduk. Tempat ini. Mr. Fu bisa duduk, duduk dengan mantap juga. Tidak semua orang bisa duduk. Kamu siapa? Kamu? Oh, kita pernah bertemu sebelumnya. Apa kamu? Ini juga jarang cocok. Semua. Begitu pasar saham dibuka hari ini, saham kita terus turun. Miliaran hilang seketika dan... Pertarungan akhir Mr. Fu untuk plot distrik Xicheng hari ini. Kenapa kamu tidak datang? Apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin Mr. Fu bersama aku. Menyaksikan kemenangan keluarga Shu kami. Baik, aku akan mengunjungi. Semua karena keputusan kamu yang salah. Kamu bertanggung jawab sepenuhnya. Berhenti jika kamu tidak bisa. Benarkah? Kamu yang mundur duluan. Jika ada masalah di masa depan, aku akan menyelesaikannya. Kamu ingin merebut kekuasaan? Terlalu... Kamu bawang apa? Ini adalah dewan direksi. Giliranmu bicara, keluar dari sini. Dia adalah Wang Lei. Itu manajer senior yang saya rekrut dengan kartu undangan hitam. Direktur setara. Bahkan manajer seniornya. Lagi pula, lebih baik daripada kamu yang hanya bisa menggoda cewek, generasi kedua yang kaya dan boros. Hei, hei, hei. Shu Shao. Hei, kamu sudah datang. Ada jalan panjang untuk menyambut. Sit. Hehehe. Aku tidak tahu, aku kira dia adalah ayahmu. Apa yang kamu bicarakan? Shu Shao mengambil tanah di bagian barat kota. Cukup janji untuk bekerja sama. Kita bisa melewati krisis ini.
Ini adalah Dewan Direksi Fu. Tak ada tempat untuk keluarga Shu. Mr. Fu, konsortium Su kami telah mengambil tanah di bagian barat kota. Dan kamu tahu apa artinya? Demi kerja kerasmu selama ini. Asalkan kamu meminta saya, aku akan biarkan Fu ikut dan mendapat sedikit buah. Siapa yang meminta siapa belum tentu. Yo, siapa aku? Jadi itu kamu? Shu Xiao, kamu kenal anak ini? Aku tidak hanya kenal. Anak ini masih bicara omong kosong. Bertaruh melawan aku, bilang bisa menghasilkan 10 miliar sebulan. Hahaha, semua tahu siapa orang ini. Apa latar belakangnya? Dia adalah pengantar. Hei hei hei. Pengantar. Anak ini namanya Wang Lei. Dia kurir. Susah payah antar pesanan, cuma dapat puluhan dolar. Ya, nggak sebanyak yang aku kasih ke pengemis. Apa? Kurir? Kamu kok tunjuk-tunjuk sini? Seseorang, keluarkan dia untukku. Tunggu, dia orangku. Aku lihat siapa yang berani. Buru-buru apa? Para direktur, mending nanti lihat sendiri kalau aku adalah Tuan Fu. Berapa banyak kerugian yang bisa diselamatkan untuk Fu? Aduh, Fu Jinghong. Kamu nggak cuma dengerin kurir ini doang. Keluar dari kompetisi. Ini kacau. Harga. Keluarga Shu kami akan bangun kota game di tanah ini. Keluarga Shu kami akan melesat ke langit. Haha. Fu Jinghong. Mau aku bantu? Patahin kaki Wang untukku. Lutut dan minta ampun padaku. Melambung tinggi. Kamu yakin? 100% yakin. Kamu yakin udah tanda tangan kontrak? Dibayar? Udah fix. Betul, sama sekali nggak berubah. Jenius banget. Kamu diam untukku. Ini adalah rapat dewan direksi, bukan pasar sayur. Pergi sana. Semuanya. Mengingat Fu Jinghong berulang kali membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan, saya usul dia dicopot dari semua jabatannya. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, kami setuju. Tiga, 2, 1. Dilaporkan polusi bawah tanah di barat kota serius. Perlu diuji ulang. Waktu mulai konstruksi masih lama. Ayah? Kamu yang ambil tanah itu? Tetap saja dijual dengan harga lebih tinggi, butuh 18 miliar. Ya, itu adalah arus kas Shu. Dan sekarang semuanya hilang. Cepat balik ke aku. Susau. Bagaimana pendapatmu? Tuan Fu, berwawasan jauh. Sangat kagum. Tepat sekali. Meskipun saya kehilangan beberapa, ganti rugi. Tidak ada uang yang hilang. Saham Fu akan naik tajam. Ganti rugi itu akan digandakan 10 kali. 10 kali. 2. Minta maaf pada Tuan Fu. Jinghong. Tuan Fu? Keputusan Tuan Fu tentang proyek ini benar. Ingat, semuanya. Fu selalu satu-satunya pengambil keputusan untuk Fu. Orang lain tidak berbicara dengan baik. Kali ini kamu menyelamatkanku. Menyelamatkan Fu. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, buka saja akun keuangan untukku. Berikan saya wewenang lagi untuk menangani lelang tanah berikutnya. Ini akun keuangan yang saya simpan. Ini, untukmu. Saya tambahkan 50 juta lagi. Itu bisa kamu dapatkan. Itu milikku. Terima kasih, Tuan Fu. Untuk lelang tanah berikutnya. Saya sudah melihat informasinya. Tidak ada yang cocok untuk Fu. Saya yang punya kata akhir apakah itu cocok atau tidak. Card chain. Modal 50 juta. Kalikan 3. Hei, aku baca benar? Masa ini mantan suami saya yang gagal? Berani-berani kamu datang ke sini.
Oh, ini bukan untuk dibawa, ya? Hei, ganti lagi. Shu Shao pakai sepatu yang dipakai banyak orang. Kamu tidak takut sakit? Apa yang kamu bicarakan? Jangan kamu tunjuk-tunjuk barang tuan muda ini. Cepat, diam di tempat yang adem sial melihat kamu. Aku masih tidak keberatan. Kamu beli tanah sampah. Kamu masih benci aku? Bagaimana kamu keluar dari pukulan lebih dari 18 miliar? Apa yang kamu tahu? 18 miliar, bukan apa-apa bagi kami. Siapa seperti kamu 180 yuan bisa membunuhmu. 18 miliar itu kecil. Apa yang terjadi waktu lalu? Cuma kucing buta. Kamu nemu tikus mati? Apa yang kamu sombongkan? Cuma lebih 10 miliar. Aku tidak peduli. Hari ini, Mr. Shu akan ada pertunjukan besar di sini. Biarkan kamu buka mata, orang miskin. Lihat apa itu kaya dan berkuasa. Keluar dari sini, jangan berdiri di jalan Shu Shao di sini. Kamu lihat, manajer secara pribadi datang menyambut Shu Shao. Orang miskin seperti kamu tidak layak untuk 10 kehamilan. Semua dicelup dalam cahaya Shu Shao kami. Manajer. Manajer Wang, silakan. Manajer Wang, tolong. Bagaimana mungkin bagi manajer Wang? Dia kurir. Diam, kamu apa? Omong kosong di sini. Manajer Wang adalah manajer senior Fu. Adalah tamu kita. Manajer Wang, tolong. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi manajer senior grup Fu? Tuan muda ini telah meremehkan anak ini. Dia ternyata berhubungan dengan Fu Jinghong, juga menjadi manajer. Mengandalkan uang wanita. Saya tidak tahu apa-apa tentang saham. Berpura-pura. Tianzong Pharmaceutical diakuisisi dan direstrukturisasi. Sahamnya 3 kali lipat. Artis dengan nama Kuai Guang Entertainment runtuh. Saham limit down. Manajer farmasi Mai Tianzong. Apakah Anda yakin itu industri obat tradisional Tiongkok? Pastikan untuk membeli semuanya seharga 50 juta. Manajer Li, apakah Anda mencoba mengganggu pelanggan? Wang Lei, jika Anda benar-benar memiliki 50 juta, mengapa tidak Anda berikan kepada saya? Saya akan meminta Shu Shao untuk membantu Anda mengoperasikannya. Bagaimana kalau kita bagi uangnya ketika kita berhasil? Pergi, rencanamu hancur di depan saya. Mengapa Anda tertawa? Tertawa pada Anda tanpa malu. Aku nggak tahan aja. Ada orang yang anggap orang lain bodoh. Hei, tapi aku masih mau ingetin kamu. Industri obat tradisional Tiongkok hari ini bakal turun. Makasih udah ingetin, tapi aku lebih percaya pandangan aku sendiri. Manajer Li datang buat 10 juta. Fast Light Entertainment. Beberapa orang, itu hidupnya orang miskin. Walaupun kamu dapat uang, dia sama sekali nggak bisa simpan. Iya, aku punya informasi dalam industri obat tradisional Tiongkok hari ini tutup, nunggu reorganisasi. Dan Fast Light Entertainment ini baru aja tanda tangan penyanyi King baru. Pas banget buat naik gede. Kalau Shu Shao dapat untung banyak hadiah, apa yang kamu kasih? Aku kasih kamu tas. Makasih Shu Shao. Manajer Li juga invest 10 juta ke aku. Invest aja ke Tianzong Pharmaceutical. Kamu ikut dia bayar, awas nggak ada celana yang tersisa. Cantik, tenang aja, pasti untung. Aku cuma nggak tahan cara beberapa orang sombong. Ketiganya lagi jalan. Fast Light Entertainment naik. Naik lagi. Shu Shao, kamu hebat banget. Lihat nggak si miskin ini kekuatan yang master ini? Uang yang Ben hilang bisa balik dalam hitungan menit, nunggu aja nangis. Fast Light Entertainment baru saja menandatangani penyanyi King baru. Naik lagi. Tambah 20 juta. Cari mati. Kamu yang mau mati, mulut adalah bagian tubuh yang paling keras. Ini konyol. Tenang saja.
Kamu yakin banget? Iya, masih naik. Mas Tianye kali ini untung besar. Hahaha. 543, Hitung pipun percuma. 21, Penyanyi baru ketahuan lip sync. Dugaan penggelapan pajak, menjadi artis dengan masa kontrak tersingkat di Fastlight Entertainment. Apa? Gimana bisa? Sudah trending? Dia lagi ngobrol sama 4 pacar sekaligus. Pas konser, 7 netizen minta diajak tidur. Jagoan manajemen waktu. Aku jatuh. Hampir aja barang belanjaanku terbuang. Sudah terlambat. Limit down. Apa? Saham Tianzong Pharmaceutical naik. Akhirnya, datang juga. Kamu sudah tahu bakal naik. Gak mungkin. Wang Lei, kamu sampah pasti. Kamu pasti cuma kebetulan aja. Masih naik. Industri farmasi naik 5 poin. Mau ambil begitu lihat aja? Sekarang 10 poin aja belum cukup, buang 15 poin. Limit up. Ah, kamu luar biasa. Siapa namamu? Boleh aku panggil kamu Dewa Saham? kecilkan suaramu, telingaku hampir tuli karena kamu. Wang Lei, uang ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kamu banggakan? Kita bisa balikin uang ini dalam beberapa menit. Apa yang terjadi dengan Ziyi? Kangen kamu. Bagaimana kabarnya? Aku sedang coba-coba di bursa. Dapat 10 juta. Wang Lei, kamu luar biasa. Kamu di mana? Aku akan cari kamu. Kamu pergi ke Mall Century dan tunggu aku. Ayo ketemu di sana. Aku akan belikan kamu hadiah hari ini. Beli yang cukup. Apakah pria ini menarik? Selamat datang. Tampan. Bagaimana dengan yang ini? Capek. Istirahat yang cukup, aku akan masak. Aku mau makan mie cinta. Oke, aku akan buat mie cinta asli sekarang. Makan sekarang. Hari ini kita bisa bikin 10 miliar. Santai aja, gak masalah. Wang Lei, kamu malah datang ke lelang ini. Kok kamu lagi? Gue kelihatannya cantik nggak? Lebih dari 50 juta. Wang Lei yang beli. Bangga apa sih? Menyebalkan. Ini semua harusnya punya gue. Xu Xiao beli sebidang tanah yang memuaskan. Kamu juga akan kasih hadiah buat gue, oke? Ziyi, jangan lupa. Taruhanku sama orang ini belum selesai. Kamu masih tunanganku. Siapa yang janji? Ayo, kita masuk. Anak perempuan keluarga Sen cantik banget. Anak muda di sampingnya siapa? Kelihatannya masih agak hijau. Pasti anak jenius dari keluarga bangsawan tersembunyi, ya? Keluarga pengantar makanan. Susao, maksudmu apa? Dia itu kurir. Tapi dia bisa makan nasi empuk. Benar-benar sebuah pencapaian. Mantan suamiku cukup hebat. Berubah. Memalukan. Tuhan aja nggak tahan. Tanah pertama hari ini terletak di utara kota.
Harga awal 1 miliar. Kita mau tawar nggak? Kita mau tawar 1 miliar 10 juta. 1,10 miliar. 1,10 miliar. Ada yang mau naikkan? 1,50 miliar. Wang Lei, kamu ngapain? Kamu punya uang? Tentu saja. Hari ini aku mewakili grup Fu. Uang apa ini? 1,60 miliar. 2 miliar. Ini keterlaluan. Dia cuma tukang antar. 2,20 miliar. 2,20 miliar. Ada yang mau naikkan? 2,20 miliar sekali. 2,20 miliar 2 kali. 2,2 miliar. Terjual. Selamat untuk Tuan Muda Su. Pastinya Tuan Muda Su. Orang-orang tertentu memang dasarnya pecundang. Orang miskin ya tetap orang miskin. Makan nasi basi aja nggak bakal jadi orang penting. Kamu. Ya, Kali ini akhirnya aku bisa mengumpulkan lebih dari 5 miliar. Pastikan lukisan itu dibawa kembali ke nomor 3 untuk menutupi kerugian sebelumnya. Selanjutnya adalah lot 2. Lokasinya bagus dan prospeknya lebih baik. Harga awal 1,50 miliar. Prosedur untuk plot 1 tidak lengkap. Sedang diselidiki. Pasir hisap ditemukan di bawah lot 2. Tidak cocok untuk konstruksi. 1,51 miliar. 1,52 miliar. 1,54 miliar. Wang Lei, Aku nggak akan pakai uangmu. Aku akan membuatmu membayarnya, cepat atau lambat. Buatmu jadi sampah masyarakat seumur hidup. 2 miliar. Wang Lei, berani-beraninya kau berdebat denganku. 2,20 miliar. 2,50 miliar. 3 miliar. 31 sekali, 31 2 kali, 31 3 kali. Su Shao memang hebat. Diam. Hebat, Seo Tiano. Dapat 2 petak tanah berturut-turut. Tapi apa biayanya bisa dibayar dengan harga setinggi ini? Aku punya uang terserah kamu. Total 5,50 miliar. Ayahku menyuruhku membidik nomor 3. Bagaimana kalau uangnya tinggal 300 juta? Dan ini lot 3. Prospek masa depan lebih baik. Harga awal 2 miliar. Ambil yang ini. 2,50 miliar. Wang Lei, berani-beraninya kau memintanya. Kamu bisa menaikkan harga sesukamu. Lagi pula, Su Shao memang hebat. Gagal dapat tempat ketiga uangnya habis. Bagaimana aku menjelaskannya saat pulang? 2,60 miliar. 2,80 miliar. 2,80 miliar sekali. 2,80 miliar 2 kali. 2,80 miliar 3 deal. Selamat untuk tuan ini. Bagus, Wang Lei. Begitu tanah ini dikembangkan. Jangan bilang 10 miliar 30 miliar pun bisa. Kamu menang. Itu menyenangkan. Kalau kamu menang, aku bisa membatalkan pertunangan. Tentu saja aku senang. Bolehkah aku melihat petak tanah ke-4? Haha, Wang Lei, apa kau bodoh? Tanah 3 saja sudah habis dibidik. Dari mana dapatnya tempat ke-4? Tuan ini sebelumnya memang punya lot 4. Tapi karena terlalu banyak yang terlewat, jadi untuk sementara dibatalkan hari ini. Berapa harganya? 20 juta. Aku ambil. Shen Ziyi, kamu menceraikan aku untuk sampah seperti ini. Itu saja yang bisa dia lakukan. Waktu itu hanya kurang beruntung. Su Shao, yang punya banyak uang 5 miliar hari ini. Wang Lei, kamu masih jauh dari Su Shao. Jangan sok pintar di sana. Lelang tentang kecil dan besar, paham? Sia-sia membeli sebidang tanah kosong Shen Ziyi, asalkan kamu bayar aku untuk 1 malam. Bagaimana kalau aku kasih kamu sebidang tanah? Hahaha, Su Chang. Berani kamu memukul aku? Aku pukul kamu Shutianya lain kali, aku akan mikirin Ziyi lagi. Ini bukan cuma 1 pukulan. Hahaha, bagus. Aku tidak ingin kamu tahu betapa kuat aku. Nama keluarga aku bukan Shu. Aku kira anak perempuan keluarga Sen menemukan keluarga bangsawan tersembunyi. Tak disangka itu sampah. Kamu tidak dengar? Cuma pemakan nasi lembut. Shen Ziyi, aku kasih kamu kesempatan terakhir.
asalkan kamu bersama aku malam ini. Kalau tidak, kamu dan keluarga Shen aku tidak akan melepaskan satupun, termasuk sampah ini. Su Shao. Jaga diri kamu sendiri dulu, lagi pula, keluarga Shu kamu sudah habis. Halo, kamu ambil bagian ketiga. Tidak, aku ambil 2 bagian pertama. Lumayan. Kenapa kamu beli 2 bagian? 2 bagian pertama bermasalah. Apa? Bagaimana mungkin? Sisa berapa? Sudah habis semua. Prosedur tidak lengkap untuk lahan 1, sedang diselidiki, bawah tanah lahan 2. Penggalian pasir hisap tidak cocok untuk konstruksi. Ada masalah dengan 2 lahan ini. Wang Lei, apakah kamu sudah tahu sejak lama? Beraninya kamu menipu aku? Aku tidak memaksamu untuk membelinya. Kamu sendiri yang nekat membelinya. Beraninya kamu menjebak Xu Shao? Xu Shao tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang Wang Lei. Ayo, mari kita pulang. Beraninya kamu memandangnya? Apakah kamu ingin pergi dengannya? Bagaimana mungkin? Hatiku paling mencintaimu. Nah, itu baru benar. Wang Lei, aku belum selesai denganmu. Astaga, apa yang kukatakan? Si bermarga Wang, dia adalah pembohong. Nah, itu dia, seluruh kota tahu. Putriku menemukan pembohong dan memotret lahan kosong. Kupikir pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Wang Lei tidak terlihat seperti orang yang impulsif. Ayah, kebenaran ada di depanmu. Mengapa kamu masih membelanya? Oh, tidak apa-apa. Dia tidak punya 10 miliar. Pernikahan antara Ziyi dan keluarga Shu. Kakek dan orang tua, kami sudah kembali. Beraninya kamu datang. Ayah, maksudmu apa? Wang Lei menepati janjinya. Dia menghasilkan lebih dari 10 miliar. Ziyi, izinkan ibu bertanya padamu. Apakah kamu pergi ke lelang hari ini? Ya, kami. Apakah kamu menghabiskan 20 juta membeli sebidang tanah kosong? Itu tanah kosong, tapi masih ada. Dan kamu tampil mencolok bersamanya. Sekarang semua orang tahu, putriku menemukan seorang pecundang. Mereka semua menelepon dan bertanya padaku, wajah tuaku telah dipermalukan olehmu. Ayah, hanya 20 juta. Wang Lei. Apakah ini tentang uang? Ini adalah visi. Itu adalah pikiran. Baiklah, apa buru-buru? Biarkan Ziyi selesai. Kakek, Wang Lei, meskipun dia mengambil sebidang tanah yang buruk, tapi dia juga mendapatkan peluang yang sangat bagus. Jangan bilang 10 miliar, bahkan 30 miliar pun mungkin. Benar-benar mendapatkannya. Jangan bantu dia menutupi. Aku bertanya, keluarga Shu mengambil 2 bidang. Fu mengambil sebidang. Apa hubungannya dengan dia? Ziyi, ibu pikir kamu dan dia harus berhenti di sini. Bukan, Bu. Pernikahan adalah prioritasku. Bisakah aku membuat keputusanku sendiri? Wang Lei, dia sangat baik. Kamu tidak bisa menyangkalnya hanya karena kesalahan sesaatnya. Apakah orang tuamu akan menyakitimu? Apakah ini kesalahan sesaat? Itu bodoh. Pikiran tidak jelas. Orang seperti ini. Bisakah aku mempercayakanmu padanya? Keluarga Shu, itu bisnis besar. Semuanya masuk akal, oke? Kekalahan 3 kali berturut-turut Shu kehancuran. Penelitian tingkat atas baru saja memutuskan untuk merayakan 100 tahun pembangunan, berusaha sekuat tenaga untuk membangun pusat keuangan baru. Tanah pinggiran kota telah tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Akhirnya menyambut lepas landas. Wang Lei. Bukan tanah kosong sama sekali. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Wang Lei, kamu hebat sekali. Aku sangat bangga padamu. Ziyi, terima kasih selalu mendampingiku. Kakek dan orang tua Wang Lei tidak kalah. Dia tidak mempermalukan keluarga Shen. Wang Lei punya visi dan otak. Lumayan. Kamu adalah menantu yang baik untuk keluarga Shenku. Bagaimana menurut ayah? Selamat, Wang Lei dan... Maaf. Bibi Wang Lei juga minta maaf padamu. Paman dan bibi tidak perlu minta maaf, berbisnis rugi itu wajar, dan aku ingin berterima kasih, memberikan yang terbaik. Apa?
Ziyi, tentu saja. Baguslah. Pernikahan ini, aku setuju. Pengusaha properti baru, Wang Lei, menciptakan mitos bisnis hari ini, babak baru pusat keuangan kota berusia seabad. Ternyata kau meminjam namaku, Fu, untuk ini. Halo, Ada apa, Tuan Fu? Wang Lei, selamat. Terima kasih, dan terima kasih Tuan Fu telah percaya padaku, membiarkanku meminjam nama Fu. Wang Lei, aku. Wang Lei, ayo berfoto. Hanya menunggumu. Ayo. Pak Fu, silakan duduk. Apa Pak Fu baik-baik saja? Pak Fu, apa yang saya katakan itu benar. Tolong percayai saya lagi. Ternyata bertemu orang yang tepat di waktu yang salah begitu menyakitkan. Apa yang terjadi dengan Pak Fu? Apakah Wang Lei besok ada waktu? Temani saya ke pameran giok. Ya, saya bisa. Kamu minum terlalu banyak. Tidak, saya sadar. Wang Lei, selain pameran besok, saya ada hal lain untuk memberitahumu. Baik, baik. Sampai jumpa besok, kalau begitu. Sampai jumpa besok. Fu Jinghong. Benar? Agak aneh. Dia sepertinya minum terlalu banyak. Dia tidak suka kamu, kan? Dia adalah ketua grup Fu. Bagaimana mungkin kamu menyukai saya? Apa maksudmu? Kamu merendahkan saya. Masih mengaguminya. Maaf, saya salah bicara. Maksudmu apa? Saya hanya suka kamu. Pak Fu, yang mana yang ingin kamu beli? Ya, saya ingin membeli hadiah untuk seseorang. Untuk siapa? Maksud saya, kirimkan ke yang muda, atau yang lebih tua, karena giok, itu membagi orang. Muda. Baik, kalau begitu saya mengerti. Wang Lei, kamu lagi. Wang Lei, kamu lagi. Aku mengandalkanmu untuk benar-benar menghantuiku. Jelas-jelas kamu mengikuti kami. Aku tahu Xu Shao akan datang, cuma di belakang pantat. Kamu benar-benar melewati batas. Aku bersamamu. Tentu saja, ya. Kamu belum tahu? Xu berhasil mengumpulkan kekayaan dari bisnis batu giok. Kami Xu Shao bahkan lebih jeli, tidak ada batu yang pernah gagal di tangannya. Dia agak terlalu besar. Apa yang kamu tahu, Bung? Tuan Fu, saya menyarankan kamu menjauh darinya. Memilih batu giok ini, satu ukuran cocok untuk semua. Semua uangnya terbuang percuma. Dengan senang hati. Xu Shao, jangan biarkan mereka pergi. Tunjukkan kekuatanmu pada mereka. Bandingkan kekuatan batu kasar denganku. Oke, aku akan membuatmu kalah sampai meragukan hidup. Oke, aku cuma tidak tahu apakah Xu Shao berani atau tidak. Xu Shao adalah orang yang baru saja menghabiskan 5 miliar untuk memotret 2 tanah kosong. Oke. Aku akan bermain denganmu hari ini. Biarkan aku tunjukkan padamu apa itu ketajaman mata. Apa itu kekuatan? Xu Shao perkasa. Kita masing-masing memilih batu kasar. Siapa yang memotong nilai tertinggi, menang. Kalau kamu kalah, berikan aku sepetak tanah itu. Dan berlutut padaku serta bersujud 10 kali. Berani tidak? Kenapa tidak? Bagaimana kalau Xu Shao kalah? Haha. Judi batu menguji ketajaman mata. Bukan sembarang orang. Kamu pikir kamu masih bisa lolos? Kali ini aku akan memenangkan kembali semua kerugianku di masa lalu. Maksudku, bagaimana kalau kamu kalah? Kalau aku kalah bayar kamu 10 kali lipat. Dan berlutut padamu. Sibuk sekali. Lucu banget. Ternyata kamu. Halo? Kenalan. Namaku Kiao Xia. Wang Lei. Nah, sekarang aku sudah tahu. Bagaimana kalau aku yang jadi notaris? Kamu siapa? Kamu pantas juga jadi notaris?
Kalau aku jadi kamu, diam saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Shu Shao, dia menggangguku. Aku tidak butuh notaris. Pergi sana, jangan menghalangi pandangan tuan muda ini. Orang tua ini, apa kamu pantas untuk ini? Kamu di mana? Hahaha. Ternyata Bapak Ketua Kiao Anda adalah Ketua Asosiasi Batu Kasar. Beliau mengawasi komunitas antik. Kemakmuran industri antik giok ini, itu berkat Anda. Anda selalu melakukan notarisasi ini. Aku akan sangat senang. Ayah, mereka tidak suka pada putrimu. Ayah? Apakah ini Nona Kiao? Aku terlalu lancang tadi. Oke, kamu mau bertaruh atau tidak? Taruhan. Tentu saja harus bertaruh. Aku masih ingin anak ini berlutut untukku. Ayo kita lakukan. Kalau begitu aku duluan. Wang Lei. Aku tidak tahu berapa banyak modalmu, cari untung, ada hal lain, tapi bertaruh pada batu kasar itu, soal naluri, kekuatan finansial, apa yang begitu sedikit darimu? Oke. Aku memang tidak punya naluri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menikahimu dulu? Kamu hadirin sekalian, biarkan aku tunjukkan hari ini, bagaimana cara mengubah batu jadi kekayaan. VIP yang punya mata tajam. Ini area harga tinggi kami. Kondisi terbaik. Itu harganya. Berapa harganya? 5 juta. Cuma 5 juta. Kupikir berapa harganya. Bawa buat bongkar batu. Kamu lihat, ini namanya suasana. Itu. Shu Shao adalah pemilik yang habis 5 miliar beli 2 tanah kosong. Bisa nggak suasana? Jangan banyak omong, cepat selesaikan. Aku mau lihat batu bagus apa yang bisa kamu pilih. Wang Lei, pilih sembarangan. Aku yang bayar. Perlu bantuan? Enggak, aku pelan-pelan saja. Kalian berdua tunggu saja lihat pertunjukannya. Naik. Potongan batu giok es ini keluar. Kondisi luar biasa. Paling enggak bernilai 15 juta. 15 juta untung total 10 juta Shu Shao. Mata kamu benar-benar hebat. Bagus. Warna dan teksturnya. Semua kelas 1. Wang Lei, kamu harus mengaku kalah dengarkan Presiden Kiao. Bayar aku 10 kali lipat lutut dan sujud minta maaf ke aku. 10 kali itu 1 miliar. Dibandingkan dengan Shu Shao, kamu cuma kalah. Oke. Aku belum pilih, kenapa kamu pikir aku kalah? Presiden Kiao apa yang lebih bagus dari Imperial Green-nya? Ungu juga bagus, tapi batu ungu sangat langka. Aku kesini kali ini, untuk lihat apakah bisa ketemu. Jangan banyak omong buang-buang waktu. Oke, hari ini aku buka mata kalian. Benar bacaanku? Dia pergi ke tempat rongsokan. Anak muda ini takut kalah. Sepertinya aku harus bantu Wang Lei hari ini. Jangan sampai dia kalah. Sudah? Kamu sudah lama sekali meniup. Kukira kamu harus pura-pura juga. Akhirnya aku menarik gumpalan sebesar ini. Wang Lei, kamu tahu batu kasar? Kami Shu Shao, tapi dari pendidikan prenatal, semuanya pengetahuan batu kasar. Kamu bahkan belum pernah melihat rambut giok. Berani-beraninya kamu bersaing dengannya? Wang Lei, batu ini milikku. Pilih yang mana saja, jangan khawatir soal harganya. Hei, ini keterlaluan. Tidak, aku akan lakukan sendiri. Berapa harganya ini? Ini di tempat rongsokan. Tidak peduli besar atau kecil. Semua 500 yuan. 500,500 sampai 5 juta? Aku benar-benar membuka mata hari ini. Beri. Oh, aku punya ide bagus. Kenapa kita tidak pergi menyaksikan keajaiban bersama? Bagaimana hasilnya? Aku setuju. Pasti sangat menarik. Aku tidak masalah. Tunggu sebentar. Wang Lei, kamu takut? Kalau takut, cepat-cepat berlutut. Minta maaf. Kembalikan tanah itu kepadaku. Jangan keterlaluan. Wah, siapa yang mengganggu dia? Bersedia mengaku kalah. Oh, tangan saya gatal. Saya ingin merokok saat melihat sampah ini. Ingat apa yang kamu katakan. Bersedia mengaku kalah. Jangan potong terlalu banyak. Tidak lebih dari 1 cm di permukaan ini, hanya poles di tempat lain.
Kamu yakin? Oke. Valet adalah valet. Ayah benar-benar valet. Sudah saya bilang, dia memang bagus. Oke, berhenti gemetar. Tunggu sampai kamu memotongnya. Benar. Potong saja. Untuk berjaga-jaga. Bahkan Violet, kamu kalah. Benar, Violet. Penuh warna, kepala air. Ini benar-benar produk top yang langka. Saya tidak menyangka, Violet dengan kehalusan ini bisa dilihat di sini hari ini. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Hahaha. Ayah, ini berapa nilainya? Hei, hanya 10 juta. Batu kami, Mr. Shu, bernilai 15 juta. 100 juta. Apa? 100 juta? Xu Xiao sesuai dengan taruhan. Kamu harus membayar saya 1 miliar. Xu Xiao, sesuai taruhannya, kamu harus bayar aku 1 miliar. Bayar saja. Aduh, Aku harus berlutut. aku minta uangnya dikurangi. Kamu mimpi aku akan berlutut untukmu? Kamu pantas? Kenapa nggak mau ngaku aja dan main kasar? Kamu nggak anggap serius aku sebagai orang tua, berani melanggar aturan. Keluarga Shu nggak berencana main di industri ini lagi ke depannya? Aku mau ambil untung di sini buat nutupin kerugian. Sekarang, kasih dia 1 miliar. Tapi Pak Jo juga nggak boleh disinggung. Oke. Ini, tapi cepat atau lambat, aku akan ambil kembali semuanya. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Kamu tahan nggak kalau aku berlutut? Mau mengakui kekalahan, ini kan yang kamu bilang. Betul, berlutut. Aku nggak akan berlutut. Kamu bisa apa sama aku? Tentu saja kamu bisa tahan berlutut. Anak muda, aku sangat mengagumi matamu. Aku penasaran. Apakah kamu mau jual batu giok ungu ini padaku? Jangan khawatir, kamu nggak akan dirugikan. Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi batu ini milik Ibu Fu, aku cuma bantu dia lihat-lihat hari ini. Kalau kamu percaya sama aku akan bantu kamu pilih lagi. Bisa lihat nggak? Oke. Ahahaha. Aku nggak terima ini. Aku ada cara. Bisa menghukum Wang Lei. Juga bisa bikin kamu dapetin harta Fu Jinghong. Teman kecil, terima kasih atas bantuanmu. Aku jadi bisa beli yang aku suka. Kalau ada waktu, jangan sungkan mampir ke toko. Aku pasti akan datang berkunjung. Iya. Silakan makan permen. Terima kasih. Kalau begitu, kami duluan ya. Oke. Wang Lei, aku ada sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Ada apa, Pak Fu? Saya. Halo? Perusahaan Presiden Fu ada keadaan darurat. Mohon segera kembali. Baik, aku segera kembali. Pak Fu, biar saya antar Anda. Tidak usah, bukannya tadi kamu bilang mau pilih beberapa batu lagi, aku bisa pergi sendiri. Wang Lei, batu ini sebenarnya hadiah yang kubeli untukmu. Hei, Ziyi. Apa Wang Lei sudah beli batunya? Sebentar lagi, tunggu aku pilih beberapa lagi. Aku pilih yang terbaik, untuk dibuatkan perhiasan buat kamu. Kamu baik sekali. Cium, muah. Silakan. Wang Lei, Fu Jinghong. Malam ini aku akan membuatmu membayar. Silakan dinikmati. Terima kasih untuk makan malam hari ini. Pak Fu, jangan minum.
Aku mau mabuk hari ini. Baiklah. Kalau begitu, mabuklah. Aku yang akan urus sisanya. Wang Lei, kamu kenal aku? Aku tahu ini sulit bagimu. Ya, sangat tidak nyaman. Terutama di sini. Sangat tidak nyaman. Aku antar kamu ke kamar. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Kamar 616. Minum obatnya saja. Pak Fu, bangun, ini aku. Aku sudah sadar. Wang Lei. Aku tahu itu kamu. Xu Shao. Kamu suka semua yang aku atur hari ini? Leprechaun. Ayo lihat-lihat. Bagaimana anak orang kaya hidup semalam? Bukan hanya brilian. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Wanita cantik. Katakan namamu. Keras-keras. Meng Cucu. Ini pengaturan yang kamu bilang. Xu Shao aku. Kamu masuk kamar yang salah. Bukan kamar kita. Keluar. Luar biasa. Wang Lei, kamu baik-baik? Apa yang bisa aku lakukan? Sebaliknya, seluruh internet tahu tentang kamu dan Xu Shao pergi. Keluar dari sini. Aku minta kamu tembak dia, bukan aku. Benar, itu 616. Hari ini aku akan membuat kamu tahu apa akibat yang kamu buat sendiri. Jangan tembak, minggir. Semalam, ada obat di minuman saya. Kamu menyelamatkan saya, aku paham. Mr. Fu, apa yang terjadi semalam? Halo Wang Lei, di mana kamu? Ayahku minta kamu datang dan temui keluarga kami, untuk membahas pernikahan kita. Kamu cepat-cepat, aku akan pergi sendiri sebentar lagi, tidak apa-apa. Bapak Fu, aku akan mengganti rugi atas apa yang terjadi semalam tanah itu. Aku tidak perlu ganti rugi dari kamu. Aku berharap itu adalah kejadian yang indah, daripada mengubahnya menjadi sebuah transaksi. Bagaimana kamu bisa memutuskan pertunangan dengan keluarga Su? Keluarga Su memiliki usaha besar. Tidak peduli seberapa besar bisnis keluarga Shu, aku tidak peduli, aku hanya suka Wang Lei. Apa gunanya suka? Bisa kamu makan itu sebagai makanan? Tuan Su muda juga orang yang berbakat. Bibi bilang mulutnya sudah kering. Minum sesuatu untuk menghidrasi. Apa sikap kamu? Aku juga melakukan ini demi kebaikan kamu. Ayah kamu juga bingung, biar kamu saja yang melakukan keluarga Su. Bibi, saya telepon Wang Lei hari ini. Untuk membahas pernikahan saya dengan dia, kamu bisa mengambil lagi bagian dari keluarga Xu. Aku benar-benar kesal.
Kamu masih marah? Aku yang harusnya marah. Pertunangan yang bagus kamu batalkan. Cepat minta maaf kepada Tuan Xu, minta dia mengampuni. Keluarga Sen kami dan paman kamu. Di masa depan, kami akan bergantung pada keluarga Su untuk membantu kami. Keluarga Shu takut tidak ada yang bisa membantu mereka. Bibi, ini Wang Lei, orang yang paling aku sukai. Kamu tukang pengantar? Beberapa kata manis membujuk Ziyi pengantar ini tidak terlalu bagus. Kemampuan makan nasi lembut nomor 1. Bibi, Aku salah. Bagaimanapun, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Siapa yang izinkan kamu duduk? Tanpa guru atau orang tua yang menegur, berani-beraninya kamu duduk? Orang tua menyayangi yang muda. Hanya dengan jujur, kamu bisa dapatkan rasa hormat dari generasi muda. Orang tua sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Ingin masuk keluarga Sen? Tidak mungkin. Keluar. Tante Wang Lei tidak akan pergi. Kalau kamu berani mengulanginya lagi, kamulah yang harus keluar. Kamu ini terbalik. Justru sebaliknya, kamu yang terbalik. Ayah bicara apa? Aku juga melakukan ini untuk kebaikan Ziyi. Kakak, apa kakak rela membiarkan Ziyi menikah dengan kurir ini? Masih pedulikah wajah keluarga Sen kita? Lebih baik kamu urusi wajah keluargamu sendiri, keluarga Wu. Anakmu juga tidak lebih baik. Apa? Anakku kenapa? Anakku sudah masuk manajemen Shu. Masa depan cerah. Lihat itu, biji kaca yang anakku berikan itu sangat mahal. Ya, memang terbuat dari kaca. Kamu tahu apa? Pernah lihat Giok, pura-pura jadi orang hebat di sini? Kalau tidak percaya, cek saja. Ini dibeli anakku dari Gu Yuanzai, toko antik giok terbesar di kota. Bawa sertifikatnya sendiri. Sudahlah. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku yang beli dari Gu Yuanzai kami. Kalau begitu aku harus lihat baik-baik. Kamu siapa? Ayahku bos Gu Yuanzai? Nona Kiao, bagaimana kabar ayahmu? Kakek Sen, ayahku baik-baik saja. Hari ini aku datang atas perintahnya, mengirim uang untuk Wang Lei. Kirim uang kepadanya. Kenapa Wang Lei ada di lelang batu kasar? Aku membantu ayahku memilih beberapa batu kasar. Tapi itu membuatnya sangat senang, dan aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu juga membeli batu kasar. Sedikit saja. Ya, kalau aku tidak salah, gelang di tanganmu ini palsu, hanya sepotong kaca. Tidak mungkin. Anakku yang membelikannya untukku. Kalau begitu, tanyakan saja pada anakmu. Lagi pula, ini bukan dari Gu Yuanzai kami. Jangan bicara sembarangan keluar sana, agar tidak merusak reputasi Gu Yuanzai kami. Aku tidak bisa makan ini. Bagaimana dengan keluargamu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hebat. Uangnya sudah di kartu dan hilang. Hahaha. Hari ini hari yang baik. Ayo, kita angkat gelas bersama. Sebentar lagi, aku akan suruh orang pilih hari yang baik, bertunangan. Wang Lei, semua yang kamu punya harusnya milikku. Benda ini? Kalau tidak, akan jadi apa? Senang. Bersulang. Bodoh, aku akan buatkan kamu sup penyadar. Apa itu Ziyi? Ziyi berbahaya. Ziyi? Aku di sini. Tidak berbahaya. Halo Wang Lei Ziyi, diculik oleh Xu Tianye, mengancam kami untuk tidak menghubungi polisi, hanya membiarkanmu pergi sendiri. Apa? Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Ziyi kembali dengan selamat.
Sudah kukatakan aku akan menjemputmu sekarang. Shen Ziyi, kau telah dipermainkan oleh Wang Lei. Aku tidak membencimu karena kotor. Beraninya kau menggelengkan wajah padaku? Angkat yang bodoh. Dasar laki-laki. Laki-laki Shen Ziyi, aku akan membunuhmu dulu, lalu menjualmu menjadi wanita termurah. Seandainya binatang Wang Lei tahu dia tidak akan membiarkanmu pergi, Kau masih mengharapkan Wang Lei menyelamatkanmu? Bocah itu tidak tahu di mana harus bahagia. Suami sudah menunggumu lama. Tunggulah aku. 1 hari pasangan 100 hari. Kita sudah menikah selama 2 tahun. Meskipun ada sedikit kesalahpahaman, tapi baik untuk membicarakannya, bukan? Mau apa? Dan ini cuma sedikit motivasi. Orang-orang mau melakukan hal memalukan bersamamu. Kamu nggak mau? Dan aku. Suamiku, aku benar-benar menyesal. Ayo kita jalani hidup yang baik bersama-sama ke depannya. Aku pasti akan memberimu ganti rugi yang layak. Meng Cucu, jangan lakukan ini. Kita sudah baik-baik saja. Wang Lei, aku benar-benar menyesal. Minggir, aku akan menyelamatkan orang yang kucintai, bukan kamu. Bukankah Wang Lei itu Shen Ziyi? Sudah terlambat, dia sudah dirusak oleh Su Shao. Wang Lei, kau. Ziyi. Ziyi, ini salahku. Aku terlambat. aku sangat takut. Jangan takut. Aku datang. Su Shao, kau baik-baik saja? Sampah, aku tidak menyuruhmu merayunya. Berani-beraninya kau pada Ziyi, Shu Tianye. Kau cari mati ya? Aku tidak hanya menyentuhnya, aku juga menciumnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu kau akan jadi tidak berguna. Kau sentuh Ziyi. Aku tidak akan membiarkannya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Berani-beraninya kau sentuh aku. Fu Jinghong sudah mati. Apa? Fu Jinghong juga diculik olehku. Kalau kau berani sentuh aku, Fu Jinghong akan kuperparah. Aku benar-benar pikir aku belum siap. Wang Lei, tolong. Kamu dengar betapa indahnya suara itu. Wang Lei, kamu suka Shen Ziyi atau Fu Jinghong? Shu Tianye, kamu benar-benar pantas mati. Sialan, kalau kamu bunuh aku akan biarkan Fu Jinghong dikubur bersamaku. Halo. Cari 5, oh tidak, cari 10 pria. Beri dia waktu yang menyenangkan. Sudah selesai. Wang Lei, kamu bisa dengar aku? Tuan Wang dan Nona Fu sudah aman. Mohon tenang saja. Maaf, bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dia milik keluarga Sen. Paman Shen, aku akan menyelamatkan Ziyi sekarang. Fu Jinghong juga ditangkap oleh anak buah Shu Tianye. Kita berpisah saja. Shu Tianye, aku sudah lama menduga konspirasi kamu. Berpisah dengan Paman Shen. Untuk membingungkan kamu. Kamu tidak benar-benar mengira kamu adalah semacam orang bijak yang tak tertandingi, kan? Wang Lei, kamu cuma tukang antar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini adalah keluarga Shu kamu yang membeli tanah dan menjual tanah untuk membuat orang membayar nyawa mereka. Semua bukti giok palsu. Keluarga Shu kamu sudah tamat? Tidak mungkin ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Suamiku. Aku bukan suamimu lagi. Meng Cucu, kamu sepenuhnya yang harus disalahkan untuk keadaanmu sekarang. Jangan lakukan ini. Hanya latar belakang keluargaku tidak sebagus dia. Apakah itu menghalangimu untuk hidup nyaman? Su Shao tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Obsesif. Kamu Su Shao sudah tamat. Kamu bisa masuk penjara bersamanya. Halo? Wang Lei, kamu di mana?
Aku perlu bicara denganmu. Aku di toko pengantin. Halo. Tutup teleponnya. Halo. Wang Lei, kamu di mana? Kenapa kamu tanya aku soal itu? Aku di toko pengantin sama Ziyi. Halo. Tutup teleponnya. Ada apa? Wang Lei. Bagaimana menurutmu? Ziyi, terima kasih sudah mau menampungku di saat-saat tersulitku. Saat tidak ada yang percaya padaku, kamu berdiri di sisiku tanpa ragu. Ziyi, terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Wang Lei, kau menyelamatkanku dari api dan air. Aku akan bahagia bersamamu di masa depan. Oke, kita berjalan bersama dengan bahagia. Ayo pergi. Aku akan ajak kamu lihat rumah barumu. Ada apa dengan kalian berdua? Perampokan pernikahan. Wang Lei milikku. Kalian jangan berpikir untuk merampasnya. Terima kasih atas cintamu. Tapi aku hanya bisa menikahi Ziyi. Selamat datang di pernikahan.